syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di dalam Al-Quran pun tertulis bahwa orang yang bersedekah akan dijanjikan oleh Allah balasan berlipat ganda dari jumlah sedekah mereka. Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa memakmurkan masjid, untuk melatih kita fokus dan untuk mendapatkan suatu ketenangan, dan kita akan merasakan kenikmatan dari Allah. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita mendapat derajat takwa dari jalan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, berkah dan maghfirah. Karena itu kita sebagai seorang muslim hendaknya selalu meningkatkan amal perbuatan kita di bulan Ramadan. Bulan Ramadan dalam agama Islam banyak sekali terjadi peristiwa penting dan bersejarah. Salah satu di antaranya yaitu kisah wafatnya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Sayyidinatu Khadijah merupakan istri Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan wanita pertama yang masuk Islam. Beliau merupakan orang pertama yang melaksanakan salat bersama Rasulullah SAW. Siti Khadijah merupakan wanita pertama yang melahirkan anak-anak Nabi Muhammad SAW, dan beliau juga merupakan orang pertama yang mendapatkan kabar gembira tentang surga dan juga mendapatkan salam pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, Siti Khadijah adalah wanita yang dermawan dan wanita yang kaya di kota Mekah. Singkat cerita, Siti Khadijah wafat pada tanggal 11 Ramadan pada tahun 10 kenabian. Di tahun ini Nabi Muhammad sangat terpukul sekali karena di tahun yang sama beliau ditinggalkan oleh dua orang yang sangat beliau cintai, yaitu istrinya Siti Khadijah dan pamannya yaitu Abu Thalib. Sehingga tahun tersebut disebut dengan tahun Amul Huzni, yang artinya tahun kesedihan. Ketika Siti Khadijah sedang sakit, Siti Khadijah berbicara kepada suaminya Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, maafkanlah aku jika aku belum bisa berbakti kepadamu sebagai seorang istri. Kemudian Rasulullah pun menjawab, wahai Khadijah istriku, engkau sudah lebih dari itu. Engkau telah ikut menjalankan dakwahku menyebarkan agama Allah. Kemudian setelah itu Khadijah pun memanggil putri tercintanya yaitu Fatimah. Wahai Fatimah, tolong sampaikanlah kepada ayahmu. Aku tidak berani untuk mengatakannya sendiri dan aku takut. Tolong sampaikan kepada ayahmu untuk memberikan sorbannya yang biasa dia pakai untuk menerima wahyu dari Allah sebagai kain kafanku. Sebagaimana kita ketahui, Khadijah adalah wanita yang kaya, seorang bangsawan, tetapi di akhir hayatnya dia tidak memiliki kain kafan untuk membungkus jasadnya, sehingga Allah lah yang mengirim langsung
kain kafannya melalui malaikat Jibril. Padahal kekayaan dari 2/3 kekayaan kota Mekah itu adalah milik Khadijah, tetapi harta yang dia miliki dihabiskan untuk menyokong, untuk membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, dari kisah tersebut dapat kita ambil pelajaran, dapat kita ambil ibrohnya, yaitu yang pertama, Khadijah adalah seorang wanita yang kaya raya, tapi Khadijah menyumbangkan semua hartanya untuk dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai saat ini pun kita masih bisa merasakan nikmat agama Islam, agama rahmatan lil alamin. Karena itu kita sebagai umat Islam hendaknya kita mencontoh dari apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah, yaitu kita bersedekah. Sedekahkanlah, keluarkanlah harta kita yang kita miliki untuk kebaikan di jalan Allah. Karena di balik sedekah itu banyak sekali manfaatnya, keutamaannya. Di antaranya yaitu sedekah dapat meringankan sakaratul maut kita, sedekah dapat melapangkan kubur kita, dan sedekah juga dapat meringankan siksa kubur kita. Karena itu adalah modal utama bagi kita untuk menuju alam barzah nanti. Yang kedua, Siti Khadijah sudah dijamin oleh Allah untuk masuk surga, tetapi Khadijah masih takut akan siksa kubur. Siapalah kita? Kita hanya manusia biasa yang bergelimang dosa. Karena itu, mumpung masih di bulan Ramadan, tingkatkanlah ibadah kita, tingkatkanlah amal kebaikan kita. Itulah yang menjadi bekal kita kelak nanti di alam barzah. Dan yang ketiga, tetaplah istiqomah dalam perbuatan-perbuatan baik kita, meskipun perbuatan sekecil apapun itu. Karena apa? Karena kita tidak tahu perbuatan baik yang mana yang akan membawa kita ke surganya Allah. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah dalam bersedekah, orang-orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.